Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tifillah rahimakumullah. Malam hari ini kita masih membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Apa? Kena tak? Wes. Mikir. Dah. Apa? Bab yang akan kita baca ini agak loncat karena memang ikhune tinggal ikhune ya. Kita malam hari ini akan membaca bab yang sedikit loncat karena bab-bab yang kita lewati itu sebenarnya kebanyakan dulu sudah pernah kita baca hadis-hadisnya ketika kita dulu membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yang insya Allah akan kita baca pada malam hari ini adalah Kitabul Ba'thi wa Ahwali Yaumil Qiyamah. Bab yang menjelaskan tentang proses bagaimana nanti hari kebangkitan dan hal-hal yang akan dialami oleh seluruh manusia pada hari kiamat. Kita tahu bahwa hari kiamat itu akan diawali. Kita tidak berbicara tentang tanda-tanda, tapi proses terjadinya hari kiamat itu diawali ketika apa? Sangkakala ditiup. Nah, maka di sini beliau memberikan subjudul yang pertama fin nafkhi fis-sur wa qiyamis saah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah tiupan sangkakala pada hari kiamat. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, jaa Arabiyyun ilan nabiyyi, telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia bertanya, masur, apa yang dimaksud dengan as-sur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qarnun yunfakhu fihi. Maka Rasulullah menjawab, as-sur adalah tanduk yang ditiup, atau kita sering menerjemahkannya sangkakala yang ditiup. Dan tahukah kita bahwa dalam hadis disebutkan ternyata malaikat yang memang ditugaskan untuk meniup itu, maka dia sudah memasukkan sangkakala di mulutnya, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, maka dia akan langsung meniup.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'am, gimana saya mau menikmati hidup ini, waqad iltaqama sahibul qarnil qarna, sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu sudah memasukkan sangkakala itu di mulutnya, siap untuk ditiup. Wahana jabhatahu, dia sudah memalingkan atau mencondongkan menunggu perintah kapan untuk ditiup. Wa asgha sam'ahu, dia mendengarkan, masang pendengarannya, yantadhiru an yu'mar, karena menunggu kapanpun diperintahkan, fayanfukha faka'anna dzalika thaqula ala ashabih. Malaikat, kata Rasulullah, malaikat itu yang nanti ditugasi untuk meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Meskipun ada perbedaan ulama mengenai hadis tentang penyebutan kata Israfil, tapi jumhur mayoritas berpendapat bahwa yang ditugaskan meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Tapi ada perbedaan di situ. Rasulullah SAW mengatakan, gimana saya mau menikmati dunia ini sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala itu di mulutnya. Dia sudah siap sedia, memasang telinganya, pendengarannya, menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniup. Maka hal itu dirasa berat oleh para sahabat. Faqalu fakaifa naf'al ya Rasulullah aw naqul. Terus apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah? Apa yang harus kita ucapkan? Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wakil. Wa 'alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Lalu para ulama berbeda pendapat. Nanti hari kiamat itu akan ada berapa tiupan? Kita dulu diajari berapa? 3. Tiupan pertama peringatan, kedua kematian, 3 bangkitkan. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat, menjadi 2 pendapat minimal. Pendapat pertama mengatakan bahwa nanti sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Ditiup 3 kali. Tiupan yang pertama nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan, menyebabkan kepanikan. Mereka berdalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, fafazi', terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ini tiupan pertama, menurut pendapat pertama. Kemudian tiupan kedua, nafkhatus sa'iq, tiupan yang menjadikan orang langsung meninggal. Kemudian tiupan ketiga, nafkhatul ba'thi, tiupan yang menjadikan orang dibangkitkan dari kubur. Mereka berdalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri. Ini pendapat pertama. Jadi ada 3 kali tiupan. 3 kali tiupan.
Di antara ulama yang berpendapat bahwa nanti sangkakala itu ditiup 3 kali adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani, Ibnul Arabi juga. Jadi saya ulangi, berapa kali sangkakala ditiup, para ulama berbeda pendapat di situ. Pendapat pertama mengatakan 3 kali tiupan. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat kedua, bahwa sangkakala ditiup cuma 2 kali. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Qatadah dan sebagainya, Al-Qurtubi. Bagi yang berpendapat bahwa sangkakala itu ditiup 2 kali, mereka menggabungkan bahwa nafkhatul faza' wa nafkhatus sa'id itu satu kali ditiup, maka orang-orang kaget terus mati. Kaget langsung mati. Jadi itu satu tiupan. Baru kemudian tiupan kedua, wa nafkhatul ba'thi, tiupan untuk membangkitkan orang dari kematian. Jadi ada berapa pendapat? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan 3 kali. Kalau yang mengatakan 3 kali berarti ada nafkhatul faza', yang tiupan pertama untuk mengagetkan, buat kepanikan. Tiupan kedua sa'iq, menjadikan semua orang mati. Tiupan ketiga nafkhatul ba'ats, menjadikan semua orang bangkit dari kematian. Sementara pendapat kedua mengatakan sangkakala ditiup 2 kali. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan human nafkhatanil ula watsaniyah wa hakadza qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa ghairu wahid. Ibnu Abbas mengatakan sangkakala itu ditiup 2 kali, tiupan pertama dan tiupan kedua. Kalau yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup 2 kali, maka mereka menggabungkan bahwa tiupan yang pertama itu mengagetkan plus langsung menjadikan orang yang mendengar itu langsung semuanya meninggal. Sementara yang kedua itu untuk membangkitkan. Dah. Berapa jarak antara satu tiupan ke tiupan berikutnya? Berapa? Ya mudah-mudahan sih, tapi tetap mengalami ya. Kalau tiupan ba'ats semua mengalami ya. Tiupan untuk membangkitkan, maka semua akan mengalami. Berapa jarak antara satu tiupan ke tiupan berikutnya? Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara satu tiupan ke tiupan berikutnya itu 40. Qila arba'una yauman. Abu Hurairah tanya, apa? 40 hari? Qala Abu Hurairah abait. Enggan. Abu Hurairah enggan. Saya enggan. Ya udah 40 bulan? Enggan. Arba'una sana 40 tahun? Saya enggan. Maksudnya Abu Hurairah tidak berani memastikan. Cuma Rasul mengatakan 40. Tapi enggak tahu apakah itu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanzilu minas samaa'i ma'a. Lalu turunlah dari langit air. Fayanbutuna, maka mereka tumbuh kama yanbutul baqlu, sebagaimana tanaman itu tumbuh, sayuran itu tumbuh. Walaisa minal insani syai'un illa yabla. Dan tidaklah manusia, semua anggota tubuh manusia itu akan hancur, kecuali azmun wahidun, satu tulang, wa huwa ajbudz dzanab, dan itu adalah ajbudz dzanab, sering diterjemahkan sebagai tulang ekor. Tulang ekor atau apa yang, jadi ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur. Karena memang ada, ini umumnya ya, umumnya itu
seluruh jasad manusia itu akan hancur dimakan tanah atas izin Allah. Tapi ada satu tulang yang tidak bisa hancur, dan dari tulang itulah nanti dia akan dibangkitkan kembali. Tulang apa? Ajbud dzanab. Meskipun ada orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan bagi tanah untuk menghancurkan jasadnya. Nah, misalnya jasad para anbiya, para nabi dan rasul tidak hancur. Allah mengharamkan itu. Jasad orang yang mati syahid. Jasad orang yang mati syahid, ya kan? Orang yang mati syahid kelak akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya masih mengeluarkan darah, dan darah itu berbau wangi. Nah, jadi ada. Nah, makanya ya mungkin bagi yang ada di sini yang pernah gali kubur, mungkin pernah ketemu jasad-jasad yang kita husnudzon pada Allah. Kita husnudzon kepada Allah, kita nggak tahu hal gaib. Kita husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan itu bagian dari orang baik, orang saleh, sehingga jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi rata-rata semua hancur kecuali tadi satu tulang yang disebut ajbud dzanab. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang itulah nanti manusia akan kembali disusun, dibangkitkan dari ajbud dzanab itu. Nah, maka ketika kemudian terjadi tiupan itu, semua orang yang pernah dikubur dibangkitkan kembali dalam keadaan yang bermacam-macam. Nah, dulu pernah kita sampaikan, ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dalam keadaan apa? Perut besar. Apa itu perut besar? Kenapa? Para penerima suap, para tukang korupsi, maka dikumpulkan dengan membawa barang yang dia korup, dia ambil. Yang merampas tanah, maka tanah yang dia ambil dengan cara yang tidak hak kelak akan dikalungkan. Orang yang dulu senang makan riba, maka dibangkitkan dalam keadaan yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, dalam keadaan sempoyongan seperti orang yang terkena kesurupan setan. Wanita yang melakukan niyahah apa? Niyahah. Ada satu larangan berkaitan dengan orang meninggal, itu dilarang niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi apa? Meratapi si mayit. Dan banyak yang terjadi adalah pada wanita. Maka wanita yang meratapi si mayit, ditinggal mati suaminya, langsung kemudian, "Pak, anak masih cilik-cilik, kau mesti tinggal engkau mangane piye gitu." Sampai menangis. Kemudian hati-hati, takutnya itu termasuk niyahah. Maka wanita yang meratapi si mayit akan dipakaikan pakaian dari qatir. Tir, tahu tir, kayak aspal ya. Dan jarab, pakaian yang kumel, gatel gitu. Maka hati-hati ya. Kita harus merelakan, memahami bahwa al khairu ma qaddarahu lak, yang paling baik adalah yang Allah takdirkan untuk kita. Suami yang tidak adil kepada istri-istrinya, maka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan, sebagian mengatakan miring, sebagian keadaan mati sebelah. Maka ibu-ibunya lihat, nanti kalau bapaknya di hari kiamat ternyata kok jalannya miring, jangan-jangan iya. Jadi laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, lalu dia tidak adil terhadap istri-istrinya, maka kelak dia akan dibangkitkan
dalam keadaan ma'il. Nah, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung lebih memilih ke salah satu istrinya, dia tidak adil, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan miring. Ada juga orang yang datang dalam keadaan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapa mereka? Orang yang dulu cuek dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan begini, acuh. Maka kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang itu protes, "Ya Allah, waqad kuntu basira." Nah, dulu saya bisa melihat. Maka dijawab, ya sebagaimana dulu kamu cuek terhadap ayat-ayat kami, maka sekarang ya kamu bangkit dalam keadaan tidak melihat itu. Apalagi ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan seperti semut. Iya, di atas. Siapa mereka? Jadi kecil-kecil itu. Ya. Nanti dibaca aja ada. Mereka adalah orang yang sombong. Orang sombong, merasa sok dulu di dunia, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Terus digiring ke neraka jahanam. Ke penjara neraka jahanam disebut bulas. Ada orang yang diberi bendera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Beri spanduk. Suruh bawa spanduk. Tulisan spanduknya, ini pengkhianat Fulan bin Fulan. Loh iya. Misalnya dikasih amanah apa, terus dia khianat. Kasih jabatan, dia khianat dengan jabatannya. Dikasih amanah harta sama orang, dia khianati amanah itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih bendera, tulisannya ini pengkhianat Fulan bin Fulan. Kemana-mana semua orang tahu. Mungkin di dunia dia bisa menang ketika sidang, kan? Dia korupsi banyak, khianat, bayar pengadilan, menang mungkin. Tapi di hari kiamat semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, ya, ketika sedang umroh atau sedang haji itu lalu meninggal, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Nah, orang-orang kafir, maka nanti di hari kiamat dia akan diseret berjalan menggunakan wajahnya. Iya, berjalan menggunakan wajahnya. Para sahabat bertanya, gimana caranya wahai Rasulullah SAW? Maka Rasul menjawab, bukankah orang yang dulu bisa membuat dia berjalan juga sanggup untuk menjadikan orang itu berjalan dengan wajahnya? Wallahu alam bagaimana caranya. Itu orang-orang kafir. Nah, tapi yang jelas semuanya itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan kembali seperti asal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub 'alal mimbar yaqul innakum mulaqullahi hufatan 'uratan ghurla. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak memakai baju, ghurla, dan dalam keadaan belum dikhitan. Jadi manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, sebagaimana dulu dia lahir juga seperti itu, ya kan? Saya nggak tahu, katanya ada yang lahir sudah dikhitan itu, benar nggak? Cuma kan umumnya manusia saat lahir itu ya
hufatan auratan ghurla. Lahir dalam keadaan tidak pakai alas kaki, nggak ada yang lahir sudah pakai sepatu kan. Aurat pakai baju, ghurla sudah dihitan. Nah, maka demikian juga nanti orang akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan seperti itu. Maka nanti yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Yang pertama kali dibangkitkan dari kubur siapa? Sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang pertama kali diberikan pakaian Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam, Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti orang akan memakai pakaian terakhir yang dia pakai saat di dunia. Qala Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan auratan ghurla. Nanti orang-orang itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufat tanpa alas kaki, aurat tanpa pakaian, ghurla dalam keadaan belum dihitan. Qalat Aisyah, Aisyah kemudian berkata, faqultu ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau orang bangkit dalam keadaan seperti itu, laki-laki perempuan, apa nanti enggak saling melihat? Apa nanti enggak saling melihat? Qala al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Maka Rasul menjawab, aduh, saat itu orang enggak kepikiran yang kayak gitu. Meskipun dulu di dunia tukang ngintip. Dulu. Tapi saat nanti di hari kiamat itu enggak ada kepikiran untuk itu, karena dia sadar perkara yang akan dihadapi itu jauh lebih mengerikan dibandingkan hal-hal yang seperti itu. Jadi enggak kepikiran untuk melihat aurat orang saat itu. Nah, jadi itu yang akan kita alami, bahwa setelah dibangkitkan maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum berkhitan. Lalu menunggu di situ sekian lama. Berapa tahun? Sebagian mengatakan 50.000 tahun bagi orang-orang kafir, berat. Tapi bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang beriman, maka sebagian riwayat mengatakan seperti jarak antara sholat ke sholat berikut, antara zuhur dan asar. Maka saat itulah terjadi hadis yang sering kita dengar. Ketika kemudian di padang mahsyar orang dibiarkan berdiri seperti itu, kemudian matahari dekatkan, maka orang tenggelam sesuai dengan keringat masing-masing. Di antara yang bisa memberikan naungan kepada kita saat seperti itu yang 7 orang itu, masih ingat? Imamun adlun, pemimpin yang adil. Terus wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda tapi dia dia menghabiskan masa mudanya itu untuk beribadah kepada Allah. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid, senang sekali dengan masjid, seolah-olah hatinya itu disimpan di masjid. Ada senang langsung gitu. Terus apa? Wa rajulani, gimana? Tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Senang dengan seseorang karena Allah, saya senang dengan si fulan karena kalau saya dekat dengan si fulan, setiap kali saat sholat saya diajak jamaah. Nah, jadi
motivasi senang dengan seseorang karena yang seperti itu, bukan karena dunia. Wa rajulun ta'atuhu imra'atin dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Lalu ada seorang yang diajak untuk melakukan perbuatan yang keji oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki jabatan, tapi dia menolak dan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Terus siapa lagi? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia sembunyikan sedekahnya itu seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sepi lalu mengalirlah air matanya. Nah, itu di antara 7 orang nanti yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Termasuk juga yang akan menaungi adalah sedekah yang kita berikan. Dalam riwayat yang lain, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan hukum di antara manusia. Nah, sebesar apa nanti naungan kita? Ya sebesar sedekah yang sudah pernah kita berikan. 2.000 ya kira-kira ya. Bayangkan sendiri kan. Uang 2.000 itu untuk payungan di padang mahsyar. Lah ya. Seperti itu. Maka ya orang akan mencari naungan di bawah sedekahnya masing-masing. Semakin besar sedekah yang dia berikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar naungan yang akan dia dapatkan. Tapi semakin kecil, tapi ya mending, enggak apa. 2.000 kan ya. Ya banyak juga. Jadi gitu ya. Jadi ya, ini hadis sering kita baca, tapi memang sengaja saya ulangi agar untuk mengingatkan kita, mumpung kita nggak tahu kan apa yang terjadi di Indonesia. Siapa yang mengira mungkin di Majene berapa sekarang korbannya gempa? Kita nggak tahu. Di Kalimantan Selatan banjir, kita nggak tahu. Di puncak kemarin Bogor banjir bandang, kita nggak tahu. Semeru ya, yang luar Semeru. Saya nggak tahu kenapa Indonesia seperti itu. Maka kita membayangkan seandainya itu yang terjadi di tempat kita, sampai mana kira-kira persiapan kita? Makanya, yuk mumpung kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, ini loh yang bisa kamu lakukan sebagai persiapan tadi. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adalah kelebihan harta, maka adalah di antara harta yang kita miliki itu yang kita sisihkan. Terserah mau diinfakkan kemana, mau ke masjid, mau kemana, terserah. Nah, yang jelas maluka ma qaddamt wa malu warithika ma akhart. Hartamu yang sesungguhnya itu yang sudah kamu infakkan, sementara hartamu yang kamu simpan itu sebenarnya adalah harta milik ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai di situ dulu. Jadi an-nafkhah, masalah tiupan sangkakala tadi para ulama berbeda pendapat menjadi 2, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Bagi yang mengatakan 3 kali, karena mereka membagi ada tiupan untuk faza' yang mengagetkan, ada tiupan sa'ik yang kemudian menjadikan orang mati semua, ada tiupan ba'ats menjadikan orang yang sudah mati bangkit. Bagi yang berpendapat 2 kali tiupan, karena tiupan faza' dan sa'ik itu dijadikan satu, jadi orang kaget terus mati. Yang jelas semua akan dibangkitkan, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan
yang berbeda-beda. Nah, tadi macam-macam lah. Nah, tapi yang keadaan yang sama, yaitu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum berkhitan. Lalu kemudian manusia harus menunggu di padang mahsyar sekian lama, dan masing-masing tenggelam dengan keringatnya masing-masing, ya kan, sesuai dengan amalnya. Maka di antara yang bisa menaungi kita, menjadi tempat untuk kita berteduh saat itu adalah sedekah yang sudah kita berikan. Maka jangan pernah merasa merasa puas dengan sedekah yang sudah diberikan. Kayaknya sudah banyak. Wah, itu enggak, kayaknya saya udah lebih-lebih. Enggak, kita enggak tahu. Nah, walau bisyikki tamroh, meskipun cuma separuh kurma. Bapak punya tetangga apalah, sedekahkan sayur atau apa, terserah pada tetangganya. Kita nggak tahu. Nah, maka apa yang kita bisa berikan. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, terutama untuk menjalani nanti peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, bisa menjadi salah satu dari 7 itu, atau perbanyak sedekah kita. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.